Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Li hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa. Wah kencang banget Li. Iya, udah makan soalnya. Oh iya, alhamdulillah. Iya Li ya. Iya. Kita bersyukur dulu Li. Allah udah ngasih banyak banget anugerah kita hari ini ya. Luar biasa lah. Dengan kondisi seperti ini, Kondisi seperti ini gimana maksudnya? Oh, lagi banyak wabah. Oh, masih di zona wabah kita Masih ya? zona wabah. Masih Terus? bisa menikmati makan. Gak tahu Di saudara-saudara kita. tengah virus-virus cinta. Idio. Merah jambu dong itu mah. Ya. Itu punya tetangga Pali yang itu. Oke, Kalau oke. Pali udah kemarin menyelesaikan. Oke, Kenceng sip. banget. Maaf ya para pemirsa. Oh iya. Hari ini juga masih ada dengan Vali. Iya. Ya Li ya, kita Iya. masih berdua. Belum ada orang lain yang mendampingi. Iya. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Tadi kita memulai rasa syukur. Mm-mm. Terutama syukur atas iman. Oh luar biasa Li. Coba bayangkan kalau hari ini kita tidak menggenggam iman dalam diri kita. Nggak tahu nih kita ada di mana nih sekarang Li. Iya. Gitu. Alhamdulillah kita tadi masih bisa sholat asar ya. Iya. Allah masih nitipin iman berarti Li. Mm-mm. Kalau Allah nggak nitipin iman, tadi kita udah kemana kali? Udah Betul. mungkin kita sedang bermaksiat saat ini. Betul. Nauzubillah min dzalik. Tapi alhamdulillah Allah tuh sayang banget sama kita. Mm-mm. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus juga kemarin kita habis jalan-jalan ya Li. Jalan-jalan kemana? Kuningan. Nikmat banget ya. Nikmat aduh. Nikmat banget. Rasanya pengen balik lagi. Asik. Memungkinkan. Jadi alhamdulillah itu juga nikmat banget. Udah disyukuri belum Li? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ngeliat pemandangan yang luar biasa indah. Terus berangkat bareng teman-teman, nikmat ya. Nikmat Ngobrol banget, kita sepanjang jalan. Aduh seru banget, pengen nanti terjadi lagi lah. Pokoknya terjadi lagi Nanti insyaallah. momennya beda sih. Nah, Pokoknya aduh kalau kita ngitung nikmat yang benar-benar deh. Kayak hari ini juga ketemu sama Vali, bersyukur. alhamdulillah. Bisa bercanda kita Li. Iya. Karena sebagian orang mungkin ada yang sedang mengurung diri, terpuruk dalam kemurungan juga. Yo. Kita nggak tahu ya. Itu tadi, luar biasa Allah tuh sayang banget sama kita. Mm-mm. Kepedean ya, tapi dah atuh kumaha ya kalau Allah nggak sayang sama kita mah kita sudah dalam kondisi yang buruk waktu ini teh. Gitu. Allah mah Ar-Rahmanir Rahim gitu ya. Nah, gitu. Salawat salam juga selalu agar selalu senantiasa terlimpah curah pada junjungan kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. kepada keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Nah, gitu. Tolong ingatkan Ali, nanti kita akan membahas nih kenapa sih kita perlu bersalawat. Ya. Karena kadang-kadang ada orang yang suka salah paham ya. Kenapa kita harus bersalawat kepada Rasulullah? Emang Rasulullah butuh. Nah gitu ya. Ini nanti akan kita jelaskan. Mungkin di podcast berikutnya ya. Iya. Nah gitu. Nah, untuk podcast kita yang keempat ini keempat ya Li? Tempat Keempat. Kita mau ngebahas tentang syukur Li. Syukur. Syukur itu maksudnya gimana ya? Paling jatuh tuh syukurin lo gitu, syukurin. Oh itu pakai O itu. Oh, pakai O itu frontal banget. Gimana coba? Syukur. Sokor. Jadi kalau ini tentang syukur. Jadi makanya untuk sekarang juga kita hanya akan mengutip satu ayat aja Li, nggak banyak-banyak. Kayak biasa kita mau ngobrol santai aja ya. Gitu. Yang ayatnya tuh udah terkenal banget Li. Yang mana Itu yang la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi Syadid. lasyadid. Nah, gitu. Jadi kita mau ngomongin tentang la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ini sebenarnya nanti akan masuk ke, jadi kan sebenarnya syukur itu adalah konsep tauhid yang utama Li. Syukur Syukur ya. Nah gitu. Ini bahkan konsep syukur ini ada dalam Quran surat Al-Fatihah ayat kedua. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ketika alhamdulillah itu kan itu alif lam ma'rifah gitu ya. Yang itu menegaskan maksudnya ke situ gitu. Artinya itu ketika kita memuji Allah itu adalah salah satu bentuk rasa syukur kita. Jadi bentuk rasa syukur kita itu dengan memuji Allah. Sementara kan kita paham nih, Iya. Quran surat Al-Fatihah mah itu kan benar-benar surat tauhid ya. Karena dia itu adalah induknya Al-Quran. Kayak gitu. Jadi pembahasan tentang tauhid itu beres semuanya di Al-Fatihah.
gitu. Jadi dulu itu Li ketika membahas tafsir Al-Fatihah, Iya. itu 6 bulan gak habis-habis Li. 6 bulan ngebahas Al-Fatihah doang. Aku juga pegel banget. Ngebahas Bismillahnya dulu lama banget. Bismillahnya lebih panjang. Ngebahas Bismillah itu kita sampai 3 bulan. Sementara sisanya 3 bulannya lagi itu baru membahas ayat keduanya. Jadi emang ketika membahas tentang tafsir Al-Fatihah itu dari basmalah, dari Bismillahirrahmanirrahim sampai dengan walabdolin itu panjang banget Li. Kalau surat-surat yang lain sih kadang-kadang satu pertemuan selesai gitu. Iya. Tapi membahas tentang Al-Fatihah itu luar biasa. Lama. Tapi makanya sekarang kita membahas tentang syukur. Syukur itu adalah satu dari konsep tauhid yang Allah berikan buat kita. Jadi kalau kita belum bersyukur, itu berarti ada yang salah sama tauhid kita Li. Kayak gitu. Iya. Gitu. Kalau kita belum mampu bersyukur, berarti ada yang salah dengan tauhid kita. Terus juga sama ketika yang syukur itu adalah konsep tauhid yang paling pertama yang bisa kita ajarkan kepada anak kita agar kemudian mereka bisa mengenal Allah. Kayak gitu. Jadi kadang-kadang kita suka salah kaprah di masyarakat ya. Anak-anak mengenalkan Allah itu dengan wujud, padahal bukan. Ibadah Gitu. Iya, dengan ibadah juga. Padahal ya anak usia sekian tahun mana mungkin diajarin ibadah dulu, diajarin sholat. Tapi anak mulai dari kandungan itu udah bisa diajarin syukur. Kayak gitu. Jadi, tauhidnya bersyukur gitu Iya, jadi kita ngajarin anak-anak kita bersyukur kepada Allah, memperlihatkan kepada mereka betapa besar rasa syukur kita kepada Allah. Itu adalah ajaran tauhid pertama. Contohnya? Ya, jadi ketika memperlihatkan kepada anak-anak kita, misalnya ya, kita hidup dalam keterbatasan. Terus kita memperlihatkan rasa syukur kepada anak-anak kita dengan apapun yang kita punya. Jadi memperlihatkan kebahagiaan kepada anak-anak kita. Maka disitulah kemudian anak kita merasakan eksistensi Tuhan, eksistensi Allah dalam perilaku orang tuanya. Orang tuanya tidak pernah mengeluh, orang tuanya nggak pernah berantem karena masalah ekonomi, orang tuanya terus menyayangi mereka, gitu kan, terus tersenyum kepada mereka, sehingga si anak ini merasakan kenyamanan yang sangat luar biasa. Dan disitulah kemudian dia akan merasakan eksistensi robaniyah. Kayak gitu. Kayak gitu Li. Jadi biasanya keluarga yang seperti itu nggak usah repot-repot lagi mengenalkan, nah Tuhan kamu adalah Allah, nggak usah. Nah Allah ini begini begitu, nggak usah. Jadi si anak ini sendiri yang akan mendapatkan bahwa Tuhan adalah Allah tanpa sebuah pencarian yang terlalu susah. Jadi orang-orang yang susah mencari Allah itu biasanya karena didikannya kurang diajari rasa syukur. Kayak gitu. Makanya seringkali kayak gitu, gitu kan ya. Termasuk juga nanti akan kemana-mana Li. Rumah yang anak-anak yang broken home, rumah tangga yang tidak harmonis, biasanya diawali dari yang situ dulu tuh, syukur. Makanya seolah-olah ini sederhana banget ya syukur itu. Dan A juga dulu pernah berada pada sebuah kondisi di mana A salah paham tentang makna syukur, termasuk menyalahpahami ayat yang barusan kita baca itu Li. Kayak gitu. Tapi ketika akhirnya kita belajar tentang tauhid, jadi ngerti. Ternyata syukur tuh kayak gitu. Iya, soalnya kan selama ini kita tahu syukur itu artinya ketika kita diberi nikmat maka kita bersyukur. Nah itu yang mau bahas nih. Oh gitu. Ketika kita dapat musibah maka kita bersabar. Gitu yang kita tahu. Yang mau sampaikan. Jadi konsep syukur itu harusnya gimana Oh gitu. Paling nanya nih. Iya, maksudnya itu nerusin. Harusnya gimana nih kita kalau bersyukur itu? Oh gitu. Iya terus orang nanya malu tanya itu nanya Li enggak. Mungkin teman-teman yang ngedenger nggak tahu ya ekspresi Pali kayak gimana. Ya udah teman-teman ikut ketawa aja ya. Namanya lagi ada di sini baru kita. Jadi kita itu hidup itu kan penuh dengan dinamika ya. Kayak gitu, sangat luar biasa lah ya. Allah menurunkan kepada kita semuanya itu sebenarnya ujiannya nggak? Ujian dalam bentuk kebahagiaan, ujian dalam bentuk musibah, ujian dalam bentuk kesedihan, ujian dalam bentuk kesenangan, ujian secara materi, secara finansial, ujian dalam mencari jodoh, ujian dalam bekerja, gitu kan. Pokoknya banyak banget lah ya. Ujian itu mulai dari yang terasa manis, pahit, gurih, asam, dan berikutnya kayak gitu. Itu sebenarnya semuanya ujian Li. Oh gitu. Terus yang bukan ujian itu apa gitu kan ya? Ya pada kenyataannya kalau kita melihat ke ayat ini, maka kita justru di sini kalau kita paham banget dengan ayat ini Li, kita akan melihat dunia secara netral kayak gitu.
gitu ya. Oh ini udah langsung berat. Jadi Oke, kita turunin lagi. Iya, turunin lagi ya. Terus baru pengen nanya lagi. Udah terusin dulu. Apa pertanyaannya apa? Iya, yang tadi I bilang kalau kayak gitu artinya dunia kita harus melihat dunia secara netral gitu kan, Ayah. Tapi kalau dipaksain kan kita jadi nggak paham ya. Iya. Kita bingung, netral. Apanya yang netral? Tiap hari gua ujian. Iya. Gimana ya cara bangun tidur nyokap udah luar biasa kan ya? Iya, misalnya gitu. Bisa. Kok nyokap mulu yang disebut gitu kan? Ya biasanya kalau adegan rumah tangga kan gitu ya. Oh gitu. Jadi oke, kita tarik lagi ke ayat tersebut. La in syakartum la azidanakum. Itu kan ya. Bahasa gampang itu. Kalau kamu bersyukur, ya enggak? La azidanakum. Maka Allah kemudian akan menambahkan. Itu kan ya. Yeah. Kebahagiaan. Kayak gitu. Gitu Li, gampang ya, kita memahaminya gampang ya. Gampang ya. Nah, juga dulu memahami ini gampang banget Li, kayak gitu. Oh jadi kalau Allah ngasih nikmat saya harus bersyukur, gitu kan. Terus dan segala macamnya. Terus kemudian di sini juga kita pahami dulu nih Li, bentuk rasa syukur itu yang pertama dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua bentuk rasa syukur kita adalah dengan melepaskan hubungan-hubungan keterikatan manusia ketika mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin itu. Yang keduanya udah mulai agak berat nih. Yang ketiga, kita melakukan sesuatu atau ketika kita bersyukur kepada Allah mungkin tidak selalu lewat kata-kata, tetapi kemudian kalaupun dengan perbuatan, maka kita berbuat sesuai dengan fungsinya gitu. Bahasa gampangnya itu kayak gitu. Jadi kalau Allah memberikan tangan kepada kita, tangan ini digunakan untuk apa? Allah memberikan mata buat kita, mata ini digunakan untuk apa? Allah memberikan mulut buat kita, mulut kita itu untuk apa? Allah memberikan tubuh kepada kita, digunakan untuk apa? Misalkan tubuh, secara umum Allah memerintahkan kita untuk beribadah, berarti fungsi tubuh kita untuk beribadah. Maka buat orang-orang yang bersyukur, maka dia akan menggunakan seluruh tubuhnya untuk beribadah. Kayak gitu. Itu adalah implementasi dari rasa syukur. Ketika dia memiliki mata, maka dia menggunakan matanya untuk bersyukur, melihat yang baik-baik, membaca yang baik-baik, gitu kan ya. Terus ya apapun itu ya, pokoknya yang baik lah ya. Dan matanya senantiasa berzikir. Zikirnya mata adalah dengan komitmen, konsisten dengan melihat yang baik, kayak gitu. Sementara syukurnya mulut adalah dia komitmen untuk berbicara yang baik, kayak gitu. Itu ya, diantaranya sih itu yang ketiga. Nah yang kedua tadi misalkan ketika kita melepaskan tautan pujian yang itu hanya milik Allah saja. Misalnya ketika memuji, Masya Allah, paling ganteng banget gitu misalnya. Iya. Maka di situ sebenarnya bukan sedang memuji Pali, tapi sedang memuji ciptaan Allah dalam wujud Pali, kayak gitu. Dan ketika mengucapkan pujian itu, maka Pali menjawab Alhamdulillah. Bukan berarti bilang Alhamdulillah itu kemudian emang gue ganteng gitu kan. Tapi lebih ke Alhamdulillah ini adalah ciptaan Allah, ini adalah titipan. Jadi kayak gitu Li. Jadi kita mulai menanggalkan tautan-tautan yang itu berhubungan dengan manusia, yang itu akan kita kembalikan kepada Allah saja. Misalnya contohnya kalimat apa tautan kepada manusia? Misalnya kayak gini. Aduh ibu, anaknya pinter banget, Masya Allah. Alhamdulillah. Itu kan berarti udah bener tuh ya. Dia mengembalikan pujiannya kepada Allah. Tapi yang menautkan ke manusia, Alhamdulillah, iya memang anak saya tuh luar biasa. Setiap malam tuh saya ajarin dia belajar. Gitu Li. Maka hanguslah di situ rasa syukurnya. Oh gitu. Jadi melibatkan iya loh saya ajarin gitu ya. Iya, jadi dia tuh ingin dapat saham dari pujian itu. Kayak gitu. Itu katanya. Masya Allah, anak ibu soleh-soleh banget, hafalan Qurannya sudah sangat luar biasa. Alhamdulillah, berkat makanan dan daya juang saya setiap sore, saya ngajarin mereka Bu. Ibu mau tahu nggak resepnya? Hadirin. Gitu. Ya, seolah-olah yang ngerti. Jadi ketika kita meminta saham, ya dari pujian yang orang lain berikan, orang lain. Jadi kita tuh seolah-olah apapun itu kita tuh ingin dapat eksis gitu, kita pengen eksis, maka disitulah syukur itu hilang. Syukur itu tidak mendatangkan pahala. Itu yang keduanya Li. Ini kalau yang pertama masih gampang ya, kita bersyukur kita memperbanyak kalimat
tahmid, ya enggak? Kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kayak gitu ya. Terus yang keduanya, kita menghilangkan tautan-tautan pujian itu yang berkaitan dengan manusia. Kayak gitu. Apapun itu, ke diri kita sendiri, ke orang lain dan lain sebagainya. Jadi kalaupun kita memuji orang lain itu karena memang atas dasar kita takjub Allah memberikan kelebihan kepada orang tersebut. Kayak gitu. Ataupun sebaliknya gitu. Ketika yang dipuji itu adalah kita atau ada orang atau apapun itu yang kita miliki, maka kemudian kembalikan itu semuanya kepada Allah. Kayak gitu. Nah, itu tujuannya. Gitu kan ya. Nah, yang ketiganya itu tadi kita bersyukur dengan cara bertindak, berlaku atau menggunakan apa yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan fungsi ibadahnya itu seperti apa. Nah, gitu. Itu adalah bentuk rasa syukur yang paling mudah gitu kan. Nah, gitu kan ya. Kayak gitu, Li. Sampai sini gimana? Masih bisa diterima. Masih bisa terima ya. Masih gampang kan ya. Kayak gitu. Jadi ketika bilang la in syakartum la azidannakum masih bisa diterima ya. Jadi ternyata secara bentuknya syukur itu seperti itu. Nah, sekarang kalau kita berbicara secara sifatnya nih, Li. Secara sifatnya. Yang ini yang kemudian sudah mulai agak berat nih. Karena kita tadi sudah tahu bahwa konsep dari ujian itu seperti apa. Maka disinilah letaknya. Apakah kita bisa bersyukur dalam dua sifat ini atau tidak? Kayak gitu. Tadi ketika kita mendapatkan anugerah atau sesuatu yang kita anggap anugerah, sebenarnya kan semuanya Allah berikan itu anugerah ya. Kayak gitu. Misalnya kita hidup kita alhamdulillah, kerjaan lancar, gaji tiap bulan datang terus. Kebeli rumah bagus, kebeli mobil bagus, gitu. Istri cantik, anak ganteng, cakep-cakep semuanya, pintar. Gampang nggak bersyukur dan mengucapkan hamdalah? Gampang lah, alhamdulillah. Dan pada saat itu Allah ketika kali bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, nanti Allah akan ganti lagi. Luar biasa ya. Allah akan ganti lagi dengan kesyukuran yang lain. Dengan kebahagiaan yang lain. Selain anaknya tadi ganteng-ganteng dan cantik-cantik, Allah berikan lagi, tambahin lagi jadi pintar-pintar juga. Wah, masih nikmat, Kak. Tadi istrinya cantik, terus Allah tambahin lagi istrinya solehah. Gitu kan ya, selain cantik dia solehah. Terus bukan tambah jumlah. Ya itu juga terserah lah ya. Kuantitas. Masing-masing aja itu mah. Terus mobil, paling bersyukur Allah tambahin lagi. Gitu kan ya, yang kemarin Avanza terus berubah jadi Fortuner gitu misalnya. Bener nggak? Betul, Kak. Jadi naik ya? Naik dong. Saya agak nggak ngerti lah kayak gitu. Iya, maksud dari Avanza ke mobil ini. Carry. Karimun. Iya. Lah, amat demen Karimun lucu. Atau ya pokoknya gitulah ya. Jadi ngomongin gitu deh kita. Jadi yang kayak gitu masih gampang ya. Tapi kemudian di sini adalah la in syakartum la azidannakum. Itu sebenarnya adalah sebuah kata-kata untuk mengingatkan kita. Kalau kamu bersyukur, maka Allah akan menambahkan untukmu kebahagiaan. Kalau kamu berbahagia dengan kondisi apapun yang kamu terima, maka Allah akan menambahkan kebahagiaan untukmu. Dan di sini yang Allah tegaskan itu sebenarnya bukan hanya bersyukur atas kenikmatan, tetapi juga bersyukur atas musibah yang kita hadapi. Karena tadi kan kenapa bertanya demikian ke Fali? Kalau Fali diberikan kenikmatan terus Fali bersyukur, gampang nggak? Mudah. Tapi kalau Fali dapat musibah, tapi Allah nyuruh buat bersyukur, gampang nggak? Kalau itu ditambah lagi dong. Bersyukur nih, tambah lagi musibahnya. Tidak seperti itu. Oh, nggak kayak gitu. Jadi harusnya justru ketika kita dapat musibah dan kita memilih untuk bersyukur, Allah akan mengganti musibah itu dengan kebahagiaan yang lain. Nah gitu. Jadi la in syakartum la azidannakum. Itu maksudnya adalah kalau kamu mampu bersyukur, bukan hanya sekedar karena Allah memberikan nikmat, tetapi juga karena Allah memberikan musibah, maka Allah akan mengganti musibah itu dengan kebahagiaan yang lain yang sedang Allah rahasiakan buat kita. Gitu. Kayak gitu. Jadi kita bersyukur pada musibah nih, Iya, berat apapun itu. Iya, soalnya definisi yang saya pahami, bersyukur itu artinya menerima, nanti Allah kita tambahin tuh kenikmatan itu. Nah, kalau misalnya musibah, kita bersyukur nanti musibah tambahin terus. Gimana sih? Iya kan? Ternyata paling lebih sesat daripada
Lah iya, yang kita pahami begitu Enggak, dulu waktu masih muda enggak sampai kepikiran kayak gitu. Enggak sampai kayak gitu. Kepikirannya cuma gini doang kan. Jadi, oh iya kita bersyukurnya atas kenikmatan yang Allah kasih. Terus Allah akan mengganti kesyukuran kita dengan kebahagiaan lain. Tapi tentang konsep di mana kemudian kita bersyukur atas musibah, nah ini yang seringkali berat kayak gitu. Nah, maka jawabannya ada di kalimat berikutnya, Li. Walain kafartum in adzabil syadid. Dan kalau kamu memilih untuk kufur, dan kalau kamu mengkufurkan nikmat-nikmat Allah tadi, dan kalau kamu mengkufurkan anugerah-anugerah yang Allah berikan tadi itu, walain kafartum in adzabil syadid. Sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar kita mengkufuri yang terasa nikmat. Di sini justru mengkufuri yang nikmat itu yang azab Allah sangat pedih, tapi juga mengkufuri yang tadi Allah sebenarnya memberikan anugerah ke kita bukan hanya berupa kenikmatan, tapi kadang musibah pun itu anugerah yang tadi bilang itu ya. Kita nggak pernah tahu di balik musibah ini kan Allah selalu sedang menyiapkan sebuah anugerah. Tapi seringkali anugerahnya itu nggak jadi kita dapetin karena memang kita memilih untuk kufur dengan musibah itu. Kita mengkufurinya dengan kita tidak bersyukur. Jadi harusnya kita bersyukuri musibah itu agar kemudian Allah tidak memberikan azab tapi Allah memberikan nikmat. Oh gitu. Jadi misalkan gini, Vali dapat musibah. Sebenarnya di balik musibah ini Allah tuh sudah menyiapkan anugerah besar buat Vali. Tapi kemudian Vali memilih untuk mengeluh. Vali memilih untuk mengkufuri hal itu. Walain kafartum. Gitu kan ya. Jadi Vali dapat musibah. Tapi kemudian Vali memilih untuk mengeluh. Padahal situ Allah ngasih tahu inna adzabil syadid. Kayak gitu. Jadi ketika kita memilih untuk mengeluh, maka sungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Kayak gitu. Ya, itulah kenapa ketika kita dapat musibah, kita berasa nanti musibah lagi. Ya, itu mengeluh ya. Kan udah jatuh tertimpa tangga pula. Kenapa biasanya orang seperti itu? Karena ketika dia dapat musibah yang pertama, dia memilih untuk mengeluh. Dan pada saat itulah Allah menurunkan musibah yang kedua. Padahal seharusnya berdasarkan ayat ini, ketika kita mendapatkan ujian terus kita memilih untuk bersyukur dengan ujian tersebut, maka Allah akan menggantikan itu dengan kenikmatan yang sedang Allah berikan, yang mungkin bisa jadi kenikmatan itu atau anugerah itu nanti balasannya tuh tidak pernah kita duga sebesar apa. Kayak gitu nih. Kayak gitu. Jadi seringkali si anugerah ini nggak jadi muncul. Kenapa? Karena kita memilih untuk kufur. Kayak gitu. Itu tadi. Kan tadi ya sudah jelas dalilnya. Walain kafartum inna azabil syadid. Dan kalau kamu memilih untuk kufur, sesungguhnya azab Allah itu pedih. Kayak gitu. Jadi ternyata emang konsepnya sesederhana itu ketika kita memahami tentang kata syukur. Kayak gitu kan ya. Jadi itulah kenapa orang-orang yang depresi, orang-orang yang kemudian penuh dengan keluhan, biasanya hidupnya itu nggak bahagia, Li. Iyalah, nggak bahagia. Nggak bahagia. Itu yang kerjanya cuma ngeluh aja. Ngeluh inilah, ngeluh itulah. Maksudnya dia sudah Allah berikan mobil gitu kan ya. Tapi kemudian dia mengeluh bannya ini, terus dia bannya kempes. Dia memilih untuk menendang bannya. Itu kan artinya bentuk keluhan ya. Itu artinya bentuk pengingkaran. Dia sudah tahu bannya kempes, terus dia malah marah-marah. Maka pada saat itu kemungkinan besar seharian itu waktu yang akan dihabiskan itu penuh dengan inna azabil syadid, penuh dengan azab-azab Allah yang pedih pada saat itu. Kerjaannya jadi nggak beres lah, istri juga ngeselin lah, anak juga jadi ngejengkelin banget lah. Jadi seharian itu penuh dengan hal-hal yang seperti itu. Kayak gitu. Jadi ternyata konsep sederhana ayat ini, artinya pendek banget ya. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabil syadid. Ini ayatnya pendek banget, tapi ternyata emang maknanya tuh sangat luar biasa. Sementara kalau kita memilih untuk bersyukur bagaimanapun kondisinya, itu sudah janji Allah. Kayak gitu. La in syakartum la azidanakum. Kalau kita banyak bersyukur, bahkan pada kondisi terburuk sekalipun, insya Allah kalau yang termudah insya Allah sudah gampang ya. Iya. Tapi dalam kondisi terburuk sekalipun, la azidanakum, Allah akan menambahkan kebahagiaan. Kayak gitu nih. Jadi kita memancing kebahagiaan itu dengan kebahagiaan juga. Kayak gitu. Iya, berbahagia aja dulu. Nah, dengan ujian itu ya. Alhamdulillah gitu. Misalnya, ya itu tadi. Inilah sehingga akhirnya kita memiliki sikap yang positif. Kayak gitu. Misalnya dikomentarin yang jelek gitu kan ya. Kita syukuri saja dulu kayak gitu.
Jadi disinilah kemudian kita bisa untuk bersikap positif setiap saat. Ketika musibah muncul, yakin, misalkan, oh ban pecah, alhamdulillah, berarti nanti emang udah saatnya ganti ban baru, gitu misalnya. Insya Allah kalau ganti ban baru, pekerjaan akan jauh lebih bagus lagi. Jadi perjalanan akan lebih lancar lagi, kayak gitu misalnya nih, kayak gitu. Jadi nggak usah ngeluh, ban pecah lagi, biar terlambat nih kerja, gitu kan, misalkan kayak gitu. Jadi jangan dulu berpikir ke arah sana, kayak gitu. Tapi berpikirlah yang positifnya dulu, kayak gitu. Karena itu tadi ayat ini yang ngajarin kita supaya kita terus memiliki sikap yang positif. Karena dari sikap yang positif inilah yang akan mengantarkan pada kebahagiaan yang lain, kayak gitu. Jadi itu intinya. Itu kan ya, sederhana banget ya. Sederhana. Nah, gitu. Cuma memang untuk menitik beratkan untuk masalah musibah itu yang berat, Kak. Karena ya gimana pun nggak ada sih orang yang mau menikmati kesusahan gitu ya. Pasti orang yang senang gitu kan. Tapi mungkin Pali hanya ingin, ini sih yang Pali bisa simpulkan sih ya. Menurut Pali, jadi ketika kita dikasih musibah, artinya itu Allah tuh sayang sama kita gitu kan. Terus makanya dikembali biar kamu tuh inget gitu kan. Kira inget gak gitu ya sama Allah gitu ya. Bener. Biar kamu ingat sama Allah dikasih musibah lah. Oh iya itu benar banget apa yang Pali sampaikan. Jadi untuk Pali ngomong kayak gitu ya. Jadi emang pada kenyataannya Allah itu memberikan ujian kepada kita. Memang tujuannya hanya satu, agar kemudian kita jangan sampai melenceng dari perintah utama Allah. Apa itu perintah utamanya dari Allah itu? Mama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah itu memerintahkan kita itu hanya untuk beribadah aja. Nah seringkali kita, karena kita itu kan sering lalai ya. Allah ngasih kesenangan buat kita, kita jadi lama-lama sholat kita jadi lupa, ya nggak? Terus kita jadi kurang bersyukur gitu kan ya. Jadi pengennya ngeliatnya ke atas aja, mendongak. Dari situ Allah ngasih ujian supaya kemudian kita tuh balik lagi gitu kan ya, sholat kita tuh bener lagi. Sebenarnya sih seperti itu nih sebenarnya ya. Jadi tidak ada kamusnya bahwa sesungguhnya Allah itu menguji kita untuk menzolimi kita tuh nggak ada. Tetapi memang kitanya sendiri yang menzolimi diri sendiri sehingga masalah itu muncul. Itulah. Insya Allah nanti di podcast berikutnya kita akan membahas tentang pola pertolongan Allah ya. Dimana kemudian ada ayat lagi yang sangat sederhana juga. Kita ingatkan agar kemudian memberikan materi ini di podcast berikutnya tentang bagaimana cara kita lepas dari masalah. Kayak gitu kan ya. Karena Al-Quran sudah menjawab itu. Kayak gitu. Jadi memang kalau kita dekat sama Al-Quran luar biasa, hidup itu kerasa banget, simpel. Gitu kan ya. Gitu. Yang repot itu seringkali kepala kita sih, otak kita ya, dan keinginan. Benar. Seperti itu. Padahal otak kita mah terbatas. Coba kalau kita menyerahkan kepada Allah, itu akan jauh lebih mudah. Jadi kayak gitu, Allah mah sama sekali tidak pernah zolim kepada kita. Walaupun Allah memberikan ujian yang sangat besar kepada kita, mungkin bisa jadi karena pengingkaran kita pun besar. Coba kita evaluasi sholat kita sudah seperti apa. Karena tujuannya emang ke situ. Kayak gitu kan ya. Karena tujuannya emang ke sana. Itu tadi. Cuma seringkali masalah itu semakin besar karena kita tidak bisa membaca bagaimana solusinya. Kayak gitu. Itu sih, Li. Jadi ya demikian. Maksudnya di ayat ini juga kan Allah tuh menegaskan kepada kita gitu kan. Seolah ya kalau misalkan ini bahasakan dengan bahasa orang tua gitu kan. Nah, emangnya kamu nggak bosan gitu kan ya? Emang kamu nggak bosan ketika kamu menjalani kehidupan dengan pedih gitu kan ya? Gitu. Ya udah atuh jangan banyak mengeluh. Ayo bersyukur gitu kan. Emangnya kamu nggak bosan kerjaan kamu gini aja? Emang kamu nggak bosan hidup kamu gini aja? Tapi kenapa kamu masih terus walain kafartum inna adzabi lasyadid. Kenapa kamu masih terus saja berbuat kufur gitu kan ya? Padahal kamu tahu bahwa sungguhnya ketika kamu kufur kamu gak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Kayak gitu maksudnya. Jadi justru ayat ini mengajarkan kita optimisme. Kayak gitu. Jadi apapun ujian yang sedang kita hadapi, bersyukur dulu. Sudah jelas kalau masalah kenikmatan mah ya. Kayak gitu. Tadi misalkan Allah memberikan kita kenikmatan, keluarga yang harmonis, gini-gini, pokoknya semuanya kita dapat terus kita bersyukur. Jelas itu udah. Itu mah jelas akan Allah gantikan lagi dengan yang lebih hebat gitu kan. Gitu. Tapi ketika kita mampu untuk bersyukur pada bab yang itu, pada bab yang dimana kita merasa sulit, ini akan sangat luar biasa. Disitulah nanti Allah akan melepaskan kita. Kayak gitu. Oke. Gimana, Li? Ya. Ada pertanyaan lagi nggak?
cukup jelas untuk yang bab musibahnya itu. Ya. Musibahnya. Dan di sini juga sama sih Li ya, yang namanya kita musibah manusiawi ketika kita yang merasa berat. Tapi kemudian di sini juga sama, para nabi juga berkata gitu kan ketika mereka dapat musibah kan, mata nasrullah gitu kan, ini kapan turunnya pertolongan Allah. Jadi maksudnya para nabi aja seringkali merasa lelah dengan musibah yang Allah berikan. Nah apalagi kita yang keimanannya dibandingin nabi mah kagak ada apa-apanya gitu kan. Maka yang penting itu adalah ketika kita dapat musibah, misalkan kita mengucapkan kayak gini, ya Allah, saya memilih untuk bersyukur atas apa yang Kau berikan walaupun Engkau Maha tahu bahwa sungguhnya hati ini masih berat. Kayak gitu. Enggak apa-apa kita berbicara seperti itu. Nah gitu kan ya. Karena Rasulullah pun pernah berkata demikian gitu kan. Para nabi pun pernah mengeluhkan tentang beratnya ujian yang mereka hadapi. Kayak gitu. Tapi mereka ngeluhnya nggak di media sosial juga sih. Oh iya, nggak bikin status kan? Nggak bikin status. Nggak mengundang perhatian netizen. Nggak ngomong ke orang-orang. Ya ditanya kenapa gitu kan? Nggak apa-apa. Alah. Minta di tag tuh lehernya. Nggak apa-apa. Dikasih perhatian begitu. Gitu ya Li? Iya. Ya. Banyak lah yang kayak gitu Li. Alah. Ini pasti nggak mau. Justru itu hiburannya Li. Oh gitu ah. Jadi kita bisa ngetawain mereka. Oh iya. Astagfirullahaladzim. Itu ya. Iya. Oke. Iya. Ya udahlah. Kalau emang sudah cukup ya. Insyaallah kita lanjutkan podcast berikutnya. Tadi tidak ada maksud untuk menyakiti. Mohon maaf kalau ada kalimat yang memang tidak berkenan ya. Dengar ya wahai netizen. Tapi intinya itu ya, yang benar dari Allah, yang salah tidak asal pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.